Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nubi Kurniawan dan hari ini, seperti thumbnailnya, gue akan bikin video wrap up dan akan ngebahas buku-buku yang udah gue baca di sepanjang bulan Maret kemarin. Dan, spoiler alert, kayaknya gue diambang batas kena reading slump deh. Tapi kayak, apa ya, rasa reading slumpnya tuh ada, cuman gue ngerasa kayak sebagian besar tuh lebih ke gue udah kecapean aja sih karena banyak banget kerjaan, banyak banget yang harus diurus. Kayak waktu buat baca tuh nggak ada. Tapi at the same time gue kayak push through gitu, nyari bacaan-bacaan pendek yang sekiranya bisa gue selesaikan lah. Karena kalau udah bener-bener masuk ke reading slump-nya tuh kayak gue takut akan susah banget baliknya gitu loh. I don't know. Mengawali tahun 2026 dengan kurang baik sebenarnya dari segi hobi membaca ini, tapi ya udahlah. Tapi seperti yang udah gue bilang tadi, gue memutuskan untuk tetap mengusahakan untuk baca buku. Gue akan nyari buku-buku yang sekiranya tipis-tipis yang bisa gue selesaikan. Siapa tahu bisa kepancing gitu ya once this whole uh, mess of kesibukan udah selesai. Mudah-mudahan gue bisa langsung pick up buku-buku tebel lagi. Biar nggak bener-bener hilang lah ya ritme bacanya. So ya, anyway, kita langsung masuk aja ke dalam video wrap up-nya. Dan buku pertama yang gue selesaikan di bulan Maret kemarin adalah Still Like an Artist, karya dari Austin Kleon. Kalau kalian sering gitu ya ngikutin video wrap up yang gue bikin, kalian pasti nggak asing atau at least tau lah. Kalau gue sebenarnya udah pernah baca buku satu ini di tahun lalu kalau nggak salah, awal tahun lalu. Ya, alasan kenapa gue baca lagi buku satu ini adalah selain yang tadi ya, selain yang gue udah sampein di awal, tapi gue juga mau bikin video pembahasan khusus dari buku satu ini dan gue tuh lupa esensinya tuh apa. Gue tahu buku satu ini adalah buku non-fiksi pocket yang dibikin oleh Austin Kleon untuk ngebahas soal kreativitas, proses kreatif, dan sebagainya. Gue ingat waktu gue baca buku satu ini dulu tuh kayak semua yang ada di buku satu ini gue udah tahu lah, udah khatam istilahnya karena gue juga hidup di dunia kreatif gitu dan jadinya nggak terlalu nempel aja gitu di gue karena udah tahu isi-isinya dan gue bingung aja gitu waktu mau bahas buku satu ini kayak terus yang mau dibahas tuh apa, gue lupa. Esensi dari proses kreatif tadi tuh buat apa dan sebagainya. So gue baca ulang bukunya. Kayaknya video pembahasan khusus dari buku satu ini akan tayang setelah video satu ini tayang, jadi mungkin ditungguin aja. Untuk video kali ini akan gue bacain blurb singkat di belakang bukunya aja. Siapa tahu kalian ke-hook dari sana. Oke, Still Like an Artist. Siapa bilang mencuri itu buruk? Mencuri adalah keharusan. Tak percaya? Orang-orang hebat sudah membuktikannya. Bintang basket Kobe Bryant mengaku bahwa semua gerakannya di lapangan dia curi dari pemain idolanya. Untuk menciptakan komputer Mac, Steve Jobs mencuri ide dari Xerox. Beatles awalnya adalah band yang menyanyikan lagu-lagu penyanyi lain. Tidak ada originalitas. Semua kreasi berasal dari sesuatu yang pernah ada. Dan kreativitas tak pernah lahir begitu saja. Butuh proses, juga perlu diasah. Mencuri ide adalah awal menumbuhkannya. Kreatif adalah melihat dari sudut pandang berbeda. Kreatif adalah mampu menyiasati keterbatasan. Kreatif adalah menemukan solusi terbaik dari permasalahan. Buku ini akan mengembangkan kreativitasmu. Siapapun kamu, dalam bidang apapun kamu bekerja. So, yes, in a sense, gue waktu bacanya dulu kayak gue udah tahu isinya. Tapi ya itu gue lupa esensi buku satu itu buat apa. Setelah gue baca ulang, gue baru keinget kalau, oh ini tuh kayak lebih ke nge-share proses kreatif yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di field kreatif gitu ya, untuk diimplementasikan ke berbagai hal. Salah satunya yang mungkin dari blog tadi kan ya, dari Steve Jobs, kemudian dari Kobe Bryant. Apa yang mereka lakukan tuh sebenarnya adalah proses kreatif yang biasa dilakukan oleh orang-orang kreatif. Tapi bisa diimplementasikan ke berbagai field lain di kehidupan kalian mungkin. So, kalau kalian penasaran akan hal itu, mungkin bisa ditungguin pembahasan khusus yang akan gue upload nanti. Tapi yang jelas gue mau manage ekspektasi kalian dulu. Kalau kalian penasaran sama buku satu ini merupakan buku pocket. Jadi nggak full in-depth gitu. Apakah kalian masih akan dapat poin-poin yang bisa kalian pelajari? Tentu aja. Tapi apakah akan mendetail seperti itu? Kayaknya enggak. It's a fun snack for apa ya? Kalian yang mungkin penasaran sama topik satu ini, kalian yang mau nyoba buku-buku non-fiksi mungkin yang nggak terlalu berat, bisa cobain buku satu ini. Sebenarnya bisa cobain ke semua pocketbooknya Austin Kleon sih. Tapi ya, untuk specifically proses kreatif, kalian bisa cobain yang Still Like an Artist. Oke, itu untuk buku pertama yang gue baca di bulan Maret kemarin. Next, gue ada baca 4 volume komik lokal sih, ini lebih tepatnya. Gue kayak waktu lagi mudik tuh, waktu di kampung,
pengen nyari bacaan yang ringan, yang apa ya, yang seru-seru aja gitu. Dan gue ingat, di kampung halaman, which is di mana buku-buku gue berada gitu ya mostly, karena gue habis baca di perantauan, tiap kali gue pulang kampung akan gue bawa tuh buku-buku yang udah gue baca tadi karena daripada numpuk di kosan. Dan gue baru inget kalau gue punya, series satu ini, series komik satu ini, komik lokal. Dia kayak fantasy, persilatan gitu, dari salah satu, komikus, lokal terbesar lah ya di era ini, yaitu Mas Weta Kartika. Judulnya yang gue, mau bahas atau mau gue mention adalah, Pusaka Dewa, yang mana terbitan dari Circle kan ya itu? Kayak indie publishing gitu, yaitu Raga Sukma. Volume 1 sampai volume 4. Ini merupakan passion project dari beliau yang nggak tahu kapan akan selesai. Kayaknya tiap volume tuh, jaraknya, adalah berapa bulan atau berapa tahun bahkan. Kalau Mas Weta nonton, halo Mas, bisa dilanjutin tolong. Tapi yang jelas, cerita satu ini merupakan series epic fantasy yang akan berpusat pada, apa ya, satu event atau satu objek gitu, yaitu si Pusaka Dewa tadi. Satu, bahan senjata yang jadi yang paling-paling lah di semestanya Pusaka Dewa ini. So far di, keempat volume ini akan berfokus pada rebutan senjata, itu sih esensinya. Ada konflik politik, ada konflik antar kelompok, tapi nggak begitu tereksplor dengan detail dan mendalam gitu ya, karena kayak ada 4 volume, isinya compact banget, lompat-lompat juga, tapi kayak konteksnya tuh belum dapat semua karena baru 4 volume juga anyway. So, gue yakin kalau Pusaka Dewa ini punya banyak volume gitu ya, dan gue udah baca jauh lebih banyak, gue akan jauh lebih suka sama, komik satu ini. Untuk sekarang sih gue menyukai aspek, konsep dunianya, world building-nya gue suka, kemudian desain-desain karakternya, fighting-nya terutama, kemudian aspek rebutan senjata tadi di semesta Pusaka Dewa. Tapi kalau untuk, dari segi keseluruhan cerita, lore, dan world building yang lebih dalam lagi tuh kayak belum nyampe aja sih ke pembaca karena volumenya yang baru 4, tipis-tipis juga, dan belum tahu lanjutnya kapan. Sekali lagi karena ini passion project-nya beliau, jadi kayak nggak di-rush gitu. Kalau kalian penasaran sama isinya kayak gini, bisa di-pause aja teman-teman. Kalau dari segi art mah, Mas Weta nggak usah diragukan lah ya. Udah dijamin keren seriusan. So ya, itu untuk bacaan kedua, keempat volume Pusaka Dewa. Dan sekarang kita lanjut ke buku terakhir yang gue baca, yaitu Hantu Ginzanya penerbit Mai. Finally gue berhasil menyelesaikan buku satu ini. Kayaknya gue mulai, baca buku satu ini tuh awal Februari atau akhir Januari bahkan. Tapi karena kesibukan tadi dan agak reading slump juga, jadi baru selesai sekarang. Gue berencana untuk bikin video pembahasan, khusus tapi di Reels gitu. Gue belum tahu apakah akan bikin video dalam, format video panjangnya. Jadi mungkin selengkapnya di sana aja. Yang mau gue mention di sini adalah buku satu ini merupakan, cerita-cerita misteri karya dari Osaka Kekichi yang dikumpulkan ke dalam satu buku. Jadi kayak kumpulan, sekali lagi kumpulan cerpen cerita misteri gitu. Dan karena cerita misteri tadi dan dia formatnya cerpen, jadinya kayak apa ya, nggak bisa se-establish cerita-cerita misteri thriller yang dalam format panjang mungkin. Gue mau mention kalau beberapa ceritanya kayak berasa, "Hah, gini?" Ada yang bagus juga, tapi ada juga yang kayak ketebak banget gitu loh. Karena ya sekali lagi, jumlah halamannya kan pastinya sedikit-sedikit. Gue juga mau bilang kalau ini bukan merupakan, buku terbaik yang diterbitkan oleh penerbit Mai. I don't know, kedengeran kayak, jahat banget atau gimana, tapi gue ngerasa, top tier-nya buku-buku penerbit Mai tuh yang awal-awal dulu, yang buku awal-awalnya dia. Sedangkan makin ke sini tuh, kayak bukan jelek, tapi kalau dikomparasiin sama buku-buku, awal judul-judul awal yang diterbitkan oleh penerbit Mai tuh kayak jauh gitu. So it's still a fun, read gitu ya, tapi apakah gue akan, naruh buku satu ini ke deretannya Dan Angin Pun Berembus ataupun Gagal Menjadi Manusia? Kayaknya enggak. Bahkan untuk, buku-buku kumpulan cerita gue juga prefer yang judul-judul awalnya penerbit Mai, kayak yang Kaki Kuda, Sengkarut, daripada kumcer-kumcer yang, baru mereka terbitkan.
Sekali lagi nggak jelek, tapi ya kalau di ranking tuh it's not up there lah. So ya itu sih untuk Hantu Ginza dan, buku satu ini menutup buku-buku yang gue baca di sepanjang bulan Maret kemarin. Gue mau ngomong semoga bulan depan, bisa baca lebih banyak buku, tapi kayak bulan April tuh gue udah tahu gue akan lebih sibuk lagi sebenarnya dari 3 bulan pertama di tahun 2026. So, we'll see, mudah-mudahan gue bisa tetap, continue gitu ya untuk baca buku-buku yang relatif tipis, yang ringan, biar gue nggak kehilangan pacing, secara total gitu. Biar gak bener-bener masuk ke dalam reading slump tadi, biar pace-nya masih tetap kejaga. So ya, itu tadi untuk semua buku yang gue baca di bulan Maret kemarin. Gimana dengan kalian? Bulan Maret kemarin baca buku apa aja? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.